Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara setting FTP server menggunakan aplikasi Pro FTPD dengan metode Anonymous ya. Baik, langkah yang pertama, pastikan di VirtualBox Anda sudah tersedia servernya, sudah ada servernya, terus sudah ada kliennya ya. Di sini saya menggunakan klien Windows 8. Untuk kliennya tidak harus menggunakan Windows 8. Anda bisa menggunakan Linux atau bisa menggunakan Windows 7 ya. Untuk servernya kita menggunakan Debian 10 ya. Langkah berikutnya, pastikan di kedua LAN card ini, berarti Debian 10 sama Windows 8, untuk interface-nya atau LAN card-nya sudah tersetting seperti ini ya. Berarti untuk Windows 8 LAN card-nya kita setting network internal atau internal network, atau kalau di Indonesia kan menjadi jaringan internal. Namanya terserah kita. Ini contoh, ini saya kasih nama Jumat gitu ya. Terus di tingkat lanjut, tipe adaptornya kita setting. Terus di sini di mode promiscuous ini kita setting menjadi izinkan semuanya. Jangan lupa kabel tersambung kita checklist ya. Sama. Yang di Debian sama seperti itu kita setting. Untuk jaringannya kita setting sama, jaringan internal atau internal network. Namanya kita samakan dengan yang di klien tadi gitu ya. Di tingkat lanjut kita samakan juga izinkan semua. Pastikan antara settingan yang di server, di dalam hal ini Debian, dengan settingan yang ada di klien ya, ini dalam hal ini Windows 8 itu menggunakan interface yang sama, yaitu jaringan internal. Langkah berikutnya kita masuk ke Linux seperti ini. Kita login ya. Pastikan Anda sudah masuk ke root ya, seperti ini tandanya, ada tanda pagarnya. Kalau sudah, sekarang kita install dulu apt install miny Pro FTPD gitu ya, Pro FTPD ya, seperti ini ya. Ini kita menggunakan package atau aplikasi namanya Pro FTPD ya. Apt install spasi miny spasi Pro FTPD. Langkah pertama kita install dulu paketnya. Udah, kalau sudah diinstal seperti ini, langkah berikutnya kita setting ya, nano spasi /etc network interface ya. Di sini kita lihat IP-nya adalah 192.168.50.23/27 ya. Pastikan ya. Pastikan di sini IP-nya yang byte ketiga Anda ganti dengan absen Anda masing-masing gitu ya. Untuk yang belakangnya terserah Anda. Termasuk untuk yang prefix-nya ini, untuk network prefix-nya ini tidak harus 27, terserah Anda. Gateway-nya ini nggak usah, soalnya kita nggak connect ke router ya. Ini saya hapus dulu gateway-nya. Nah, ini gateway-nya saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Berarti Anda cukup mengetikkan seperti ini, auto spasi np0s3, soalnya kita tadi milihnya adaptor 1 kan ya, yang ini ya. Nah, yang ini adaptor 1. Berarti adaptor 1 ini Debian ya, adaptor 1 ini sama dengan enp0s3 ya. Kalau sudah kita setting evis enp0s3 ini static, ini IP-nya ya. Jangan lupa byte yang ketiga yang 50 ini Anda ganti dengan absen Anda masing-masing. Kalau sudah kita simpan, tekan F2, nanti muncul pesan seperti ini, kita tekan Y, nah, terus enter. Kalau sudah, kita ketik perintah IPA FL enp0s3. Ini adalah perintah untuk menghapus setting IP yang lama ya. Terus kita enter, terus kita restart. Init.d networking restart ya, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita cek IP-nya, IP A so enp0s3 gitu ya. Nah, ini ya, IP-nya sudah berubah. Ini sesuai dengan absen kita tadi. Absen saya 50, ini contoh ya, absen saya 50 terus titik 23 ini ya. Kalau sudah, sekarang kita coba ke klien. Pastikan klien sudah ada IP-nya juga. Ini kita klik kanan, properties, kita pilih IPv4. Ini kliennya saya menggunakan Windows 8 ya. Ini kliennya saya menggunakan Windows 8 gitu ya. Ini masuk ke sini, terus kita kasih IP
192.168.50.20 subnet maxnya ya 255.255.254. Kenapa di sini 224? Soalnya menyesuaikan sama network yang ada di server ya. Di Linux server Anda ini menggunakan network prefix 127. Network prefix 127 ini kalau kita buat seperti ini sama dengan 255, 254 ya. Ini Anda harus paham teori atau konsep tentang subnetting ya. Kalau sudah seperti ini, Anda klik OK ya. Saya ingatkan lagi, pastikan IP-nya antara klien sama server, dalam hal ini Linux Debian, itu satu network atau satu subnet. Ya, kalau tidak satu subnet, maka nggak akan bisa connect ya. Oke, kalau sudah saya klik OK. Oke. Langkah berikutnya kita coba buka command prompt ya. Command prompt, terus kita cek IP-nya. IP config. Oke, di sini IP-nya IP klien 192.168.50.20. Subnet max-nya seperti ini ya, ini 224 belakangnya. Terus kita ping ke IP-nya Linux IP server 50.23. Nah, pastikan di komputer Anda atau di VirtualBox Anda ketika klien ngeping server atau sebaliknya server ngeping klien, keduanya sama-sama replay kalau di ping ya. Ini klien ngeping ke server, IP-nya server, IP-nya Linux itu 50.23. Sekarang kita coba ngeping dari server ke klien, ping 192.168.50.20 ya, enter. Nah, ini juga gitu. Di sini alhamdulillah sudah connect juga. Kalau sudah connect, kita bersihkan layar dulu pakai perintah clear. Kalau sudah connect, sekarang kita setting ya. Setting FTP server tapi menggunakan metode anonymous. Berarti ketika diakses dari klien, si kliennya nggak pakai login, nggak ada kotak untuk memasukkan username sama password. Berarti otomatis langsung bisa ya. Langkahnya habis diinstal tadi kita setting di file ProFTPD. Caranya gini, nano spasi /etc proftpd/proftpd.conf. Ini ya, tolong diingat-ingat, nano spasi /etc /proftpd/proftpd.conf. Terus enter. Di sini kita lihat di bawahnya ada keterangannya. Di sini ada 191 baris. Yang kita butuhkan itu nggak semuanya ya, tapi ada beberapa yang kita butuhkan. Untuk mencari file yang kita setting, Anda bisa tekan di keyboard Anda Ctrl W, nanti muncul kotak pencarian seperti ini. Kita ketik anonymous, hurufnya udah besar ya. Linux itu punya sifat case sensitif, besar kecil karakter berpengaruh. Terus enter, terus kita tekan lagi Ctrl W, enter lagi, satu lagi. Nah, ada di sini. Ini aslinya ada pagarnya ya, seperti ini. Nah, ini aslinya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita hilangkan ya. Ini kan aslinya seperti ini ya. Semuanya ada depannya ada pagarnya. Kita hilangkan. Ini anonymous biaran. Yang di sini ini kita ganti, kita isi sama direktori yang mau kita share ke klien gitu ya. Contoh ini di sini saya home, di user namanya umum, atau folder atau direktori namanya umum. Pastikan di sini foldernya atau direktorinya, hak aksesnya atau file permissionnya sudah disetting RWX atau 777, bisa menggunakan perintah chmod gitu ya. Yang kedua, usernya ini kita hilangkan pagernya. Nah, seperti ini. Yang ketiga, grupnya kita hilangkan pagernya. Yang keempat, user alias. Selanjutnya yang ini, required file cell, pagernya kita hilangkan. Yang terakhir, yang anonymous yang bawah. Nah, di sini. Ini aslinya ada pagernya sih, coba sudah saya hilangkan. Ini anonymous seperti ini ya. Berarti saya ulangi lagi, yang dihilangkan anonymous, terus the quiet valid cell, user alias, group, user sama anonymous. Kalau sudah, tekan F2 untuk menyimpannya. Nanti muncul peringatan seperti ini, Anda tekan Y terus enter. Kalau sudah, sekarang kita restart. Ini.d proftpd spasi restart. Udah, kita lihat di sebelah kiri nanti keterangannya harus warna hijau terus oke ya. Nah, ini masih proses gitu ya. Dia masih mencoba ngecek. Nah, ini sudah oke gitu ya. Kalau scriptnya benar, maka dia statusnya akan oke. Kalau sudah, sekarang kita coba tes dari server dulu ya. Pakai perintah ftp.
FTP ini, perintah ini ada kalau sudah diinstal. Kalau belum diinstal, silakan diinstal dulu pakai perintah apt spasi install spasi -y spasi FTP. Ini barangkali nanti ketika Anda ngetik perintah FTP tapi muncul perintah muncul pesan command phone misalkan gitu, maka silakan diinstal dulu. Ini perintah untuk installnya. Kalau sudah diinstal nanti muncul seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita coba lagi FTP, kita masukkan IP kita 192.168.50.23 IP Linux kita ya, terus enter ya. Dia akan mencoba connect ke FTP gitu ya. Kita tunggu sebentar. Kalau sudah seperti ini, kita ketik anonymous ya. Ini kan kita nyoba FTP menggunakan metode anonymous, huruf kecil semua ya, anonymous, terus enter. Passwordnya kita kosongin. Jadinya berhasil. Di sini ada keterangannya anonymous login oke. Oke, berarti settingan kita udah benar. Untuk passwordnya kita kosongin aja, terus kita tekan enter. Nah, udah beres. Sekarang di sini, sekarang kita lihat isinya. Bisa pakai, untuk melihat isinya bisa pakai ls enter. Nah, ini di sini ada dua file vp.net sama yoga, atau bisa pakai perintah dir gitu ya, seperti ini ya. Untuk keluar kita bisa tekan atau ketik quit gitu ya, ketik quit enter. Udah keluar ini ya. Kalau di sel udah beres, sekarang kita coba dari klien. Nyobanya dari klien ada beberapa macam cara. Dari sini, dari command prompt bisa, dari command prompt bisa, atau dari explore bisa. Contoh dari explore misalkan gitu ya. Dari sini di address barnya ini kita ketik ftp /192/168.50.23. Ini mohon sesuaikan sama IP Linux Anda masing-masing. Kalau sudah, Anda tekan enter. Nah, tapi pastikan dulu ya antara klien sama servernya itu sudah connect ya. Di ping tadi replay gitu ya. Nah, ini sudah menampil. Dia tanpa ada permintaan untuk memasukkan username password. Ini contoh FTP server menggunakan metode anonymous. Diaksesnya pakai Windows Explorer gitu ya. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan browser ya, contoh pakai Chrome misalkan gitu ya. Terus di sini kita ketik misalkan 192.168, terus IP Linux kita 50.23 enter gitu ya. Yang FTP /2 gitu ya. Depannya jangan lupa dikasih protokolnya kan, FTP /2 ini ya, bisa di double slash ya. Jangan lupa ini double slash 192.168.50.23 seperti ini. Ini juga gitu, menyesuaikan IP Linux Anda masing-masing ya. Ingat tandanya slash bukan double backslash, tapi seperti ini tandanya, jangan sampai keliru. Kalau sudah, Anda tekan enter. Dia akan coba mengkoneksikan ke FTP server Anda. Kalau berhasil, nanti muncul tampilan hampir sama kayak di Explorer tadi ya, seperti ini. Oke, baik. Nah, ini adalah cara mengkonfigurasi plus pengujian FTP server menggunakan aplikasi Pro FTPD di Linux Debian 8. Semoga bermanfaat. Jika ada yang masih belum paham atau masih bingung, silakan hubungi saya atau sharing sama teman Anda satu kelas atau beda kelas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.